tidak percaya. Sebenarnya virus COVID itu bagaimana Pak? Kalau Bapak Ibu kemarin ya mungkin saya ingin sedikit ya tidak saya ingin bertatap muka dengan Bapak Ibu semuanya ya. Ya tentunya permasalahan atau isu di kesehatan tentunya akan berbeda di tenaga kerja. Kalau dinas tenaga kerja tadi mungkin banyak dengan adanya, tetapi kalau di dinas kesehatan tentunya mungkin masalah COVID-19. Nah, permasalahannya adalah seperti misalkan 2 hari yang lalu Bapak Ibu mungkin yang suka bola mungkin ada final Piala Eropa Italia dengan Inggris ya. Saya juga nonton kebetulan tapi hanya pas final itu aja dan mengasihkan Bapak Ibu. Tetapi yang saya amati bukan hanya sepak bolanya, bukan karena finalnya aja ya. Tetapi adalah orang sak lapangan tidak pakai masker. Lagi itu bahkan puluhan ribu jarang yang pakai masker Bapak. Padahal Inggris kan juga pandemi COVID-nya juga banyak. Ini yang kadang-kadang berpikir menjadi tantangan berat di dinas kesehatan. Apa itu tidak pakai masker tentunya. Tentunya juga akan berbeda dengan masalah kepegawaian dan barangkali bagaimana bisa mensinergikan antara aplikasi yang mungkin sistem digital satu dengan yang lain bisa terintegrasi. Bapak Ibu yang saya banggakan, saya ingin sedikit untuk bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tidak jenuh dengan apa yang saya katakan. Adapun isu yang ada, isu yang umum ya, di sini ada masalah korupsi. Kalau Bapak Ibu tentunya ya saya ingin stop screen lagi ya. Isu ini ada 2 isu secara nasional dan tentunya ada isu di dalam instansinya ya. Kalau di instansi tadi sudah saya berikan contohnya tadi, tapi kalau isu secara nasional, secara umum, secara global adalah mungkin Bapak Ibu juga sudah tidak asing lagi. Bagaimana isu tentang korupsi misalkan, isu tentang narkoba, ya. Isu tentang hoax misalkan, isu tentang bagaimana mungkin adanya aliran atau paham-paham radikalisme dan lain sebagainya. Ya, ini mungkin ada isu lingkungan hidup, ya, ada isu kemacetan total, ya, politik oleh parpol yang mengalami kaderisasi pimpinan nasional, potensi kerawanan pilkada serta juga terlalu yang itu yang saya banggakan bahwa secara umum ini bisa Pak Jokowi kerja ini menitik beratkan pada 5 sasaran, yaitu infrastruktur, sumber daya manusia, investasi, reformasi birokrasi, dan penggunaan APBN. Tentunya Bapak Ibu nanti bisa sesuai dengan apa yang ada di instansi Bapak, mungkin yang terkait di BKD, mungkin juga berkaitan dengan reformasi birokrasi, mungkin yang pengalaman muda berkait dengan masalah investasi, ya, dan lain-lain sebenarnya. Tapi semuanya ini adalah prasyarat yang utama adalah keteguhan dan kekokohan ideologi Pancasila, persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Bahwa semua tadi adalah harus berdasarkan Pancasila sebagai ruang kita sebagai pemersatu bangsa, karena banyak negara lain yang cemburu dengan kita karena kita punya Pancasila itu, sehingga kita bisa nyaman hidup di Indonesia. Bapak Ibu, Presiden Jokowi pernah berpidato, dan kita semuanya harus mau dan akan kita
berikan kursi di belakang, harus di depan. Ya udah, silakan. Kursinya jangan beda, kursinya sama saja yang ini ya, tapi di depan. Ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dari perubahan dunia sekarang ini sangat cepat sekali. Tadi saya ulangi, sangat cepat sekali. Tiap detik berubah, tiap menit berubah, tiap jam berubah, tiap hari berubah, tiap minggu berubah, tiap bulan berubah. Perubahannya cepat sekali. Kalau kita bekerja linier, kalau kita bekerja rutinitas, ditinggal kita, pasti ditinggal. Kerja kita monoton, ditinggal kita. Coba kita lihat, ada internet, kita banyak yang baru belajar apa itu internet. Sudah berubah, ganti mobile internet. Mobile internet kita baru apa sih? Mobile internet. Ganti lagi artificial intelligence, mesin cerdas. Apa ini? Kita belum rampung belajar satu, sudah berubah ke yang lain. Inilah yang saya katakan, sering saya katakan, perubahan dunia yang cepat sekali karena teknologi. Jadi kalau kita masih berkutat rutinitas ini, itu, ini, ditinggal, sudah ditinggal kita. Saya ingin ingatkan pada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Coba kita lihat Elon Musk berbicara masalah Tesla, mobil fantastik masa depan. Gagasan dia yang lain, Hyperloop, memindahkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan sangat cepatnya. Berbicara mengenai SpaceX, bagaimana mengelola ruang angkasa agar berguna bagi manusia. Kita masih berkutat hal-hal yang tidak produktif. Urusan demo, urusan fitnah, urusan hujat-menghujat yang tidak produktif dan selalu ini negatif. Kita selalu mengembangkan negatif thinking kita terhadap yang lain, seudon terhadap yang lain, fitnah, kabar-kabar bohong. Ini mau kita masuk sekarang kepada anggaran. Coba kita lihat, anggaran kita juga gede, tapi kalau nggak tepat sasaran, dia tidak akan merubah apa-apa. Kalau anggaran itu hanya basa-basi, asal bisa menyajikan SPJ, kemudian beres sudah. Nggak tahu kita outputnya apa, nggak tahu kita outcome-nya apa. Kapan negara ini akan mau maju? Kita harus sadar semuanya. Dulu banyak yang belajar kepada kita. Malaysia, dulu guru belajar pada kita, kita ngirim guru ke sana. Sekarang kita sudah kalah. Dulu jalan tol negara lain tahun 70-an, Jagorawi itu menjadi contoh negara-negara yang lain. Kita 40 tahun hanya bisa membangun 780 kilo. Di Cina yang dulu belajar pada kita sudah 280.000 kilo, dulu belajar pada kita. Apa yang salah dari kita? Itu yang harus kita evaluasi. Kalah dengan kita. Hal-hal seperti ini yang akan saya ingatkan kepada siapapun.
bahwa kita sekarang harus merubah pola pikir kita, etos kerja kita, disiplin kita, kalau kita tidak mau ditinggal oleh negara yang lain. Kembali lagi ke anggaran infrastruktur. Coba 2015 di PU saja 119 triliun, 2015 2016 98 triliun, 2017 103 triliun. Itu infrastruktur hanya di PU. Saya ingatkan, ini juga perlu diawasi. Ini duit gede, ini anggaran gede. Di perhubungan, coba kita lihat 2015 43 triliun, 2016 20 triliun, 2017 26 triliun. Ini duit gede sekali. Memang kita sekarang ingin fokus, ingin konsentrasi pada infrastruktur, karena kita sudah ditinggal jauh oleh negara-negara lain di sekitar kita. Ini adalah basic dalam rangka kita menuju ke step berikutnya. Anggaran desa, coba kita lihat. Hati-hati terhadap anggaran desa. 2015 20 triliun, 2016 47 triliun, 2017 60 triliun. Meningkatnya, meloncat sangat besar sekali. Tetapi hati-hati, mengelola uang sebesar ini juga tidak gampang, tidak mudah. Hati-hati. Saya senang tadi kepala desa diajak untuk ke istana, tapi yang diajak adalah yang baik-baik, yang sudah bagus dalam pengelolaannya terhadap dana desa itu, dan para bupatinya juga. Saya titip 60 triliun itu bukan uang sedikit. Bisa menjadikan desa kita baik, tapi juga bisa menjadikan kepala desa itu menjadi tersangka kalau tidak cara-cara pengelolaannya baik. Oleh sebab itu, saya harapkan aparat pengawasan kita betul-betul ini dikawal, diawasi, dicek, dikontrol betul, agar nanti ada output yang baik, ada outcome yang baik. Dan tolong dimulai dibangun sebuah sistem, aplikasi sistem keuangan desa ini yang simple, yang sederhana. Saya lihat yang dulu pelaporannya ruwetnya kan gimana, kepala desa malah tidak ngurus desanya, malah ngurus laporannya nanti. Kalau cara membuat laporannya ruwet seperti yang saya lihat 2 tahun yang lalu, buat aplikasi tata kelola keuangan desa yang simple, yang sederhana, sehingga cepat, gampang buatnya. Jangan buat berlembar-lembar, berlapis-lapis. Yang paling penting simple, sederhana, tapi gampang dicek, gampang dikontrol, gampang diawasi. Prinsip di situ. Nggak usah laporan bertumpuk-tumpuk, tapi duitnya juga hilang. Untuk apa? Laporan itu untuk apa? Nggak ada gunanya. Ya Bapak Ibu, yang saya banggakan itu cuplikan dari pidatonya Pak Presiden kita, bahwa memang dunia sudah mengalami perubahan yang luar biasa, dan perubahan itu sendirilah yang kita harus bisa beradaptasi, berinovasi, sehingga kita bisa eksis dengan adanya perubahan itu. Ya, mungkin akan kami lanjutkan dulu yang terkait dengan masalah sebagai
sistem demokrasi, tentunya pemerintah dituntut untuk mampu memecahkan masalah kebijakan secara efektif dan efisien berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Perubahan paradigma pemerintah yang menempatkan masyarakat sebagai customer sekaligus warga negara yang harus dilibatkan dalam proses kebijakan. Kemudian marketing ini secara umum adalah proses manajemen yang memiliki peran dalam mengidentifikasi secara umum ya. Kemudian pemasaran sektor publik itu adalah serangkaian aktivitas dan proses yang saling berhubungan untuk mengidentifikasi, menciptakan, berkomunikasi dalam rangka melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Ya, ini oleh Sirat tahun 2010 ya, disebutkan demikian. Marketing produk atau jasa yang menyediakan barang dan jasa oleh pemerintah baik yang bersifat gratis ataupun dengan biaya. Kemudian sosial marketing ini kegiatan merancang, mengimplementasi dan mengendalikan program dengan tujuan membentuk atau merubah perilaku masyarakat yang menjadi kelompok sasaran untuk menerima produk yang akan dijual. Tentunya mungkin Jepang itu untuk mengalami tahunan dalam penelitian survei terhadap bagaimana selera daripada masyarakat Indonesia ya. Mungkin dengan cara kredit, dengan cara ini kajiannya sangat mendalam. Polisi marketing serangkaian upaya untuk meyakinkan masyarakat agar menerima suatu kebijakan tertentu. Tentunya apa yang menjadi pidato Pak Presiden tadi juga adalah untuk meyakinkan masyarakat, untuk meyakinkan ya aparat, untuk meyakinkan birokrasi ini bahwa di dalam pelaksanaan kebijakan, di dalam pelaksanaan kegiatannya harus sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi tadi. Kemudian di marketing, kegiatan untuk mengajak masyarakat meninggalkan program atau kebijakan yang tidak berlaku lagi. Ya. Ya, di sini pendekatan marketing ini adalah ada marketing mix ya, dengan dikenal 4P ya. Ditambah 1 yaitu 1C yaitu customer ya. Tentunya produk ya, produk ini tentunya dijaga kualitasnya, ada diversifikasi produk. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat mobil Pajero ya, mungkin terus mengalami perubahan ya. Mungkin dari lampunya ya, sekarang lampunya seperti yang terakhir ini seperti seperti rambut diurem ke bawah itu ya. Ya, tidak hanya mobil saja yang mengalami perubahan, mungkin juga makanan juga ya. Ada diversifikasi produk makanan, kemasannya juga berbeda ya. Kemudian di dalam produk ini tentunya ya banyak macam pilihannya. Kemudian juga dari price, harga ini juga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan barang atau jasa. Nah, di sini juga akan menentukan daya saing kita ya, karena dengan adanya kebebasan impor ini maka barang-barang kita tidak laku di pasaran karena harganya terlalu mahal ya. Mengapa barang-barang Cina itu bisa begitu murahnya ya? Karena mungkin barangkali teknologinya sudah modern. Teknologi kita tidak semodern dia.
suatu tayangan, tentunya tiba-tiba disuguhi makanan. Nah, makanan itu promosi tidak, sehingga promosi ini sangat akan mempengaruhi terhadap mata kita, ya, mata anak-anak kita, kemudian masuk di dalam pikiran kita dan terpatri di dalam jiwa kita. Nah, itu pengaruh daripada promosi marketing itu adalah demikian. Ya, tapi semuanya itu adalah akan menentukan terhadap customer, ya, pembeli, semuanya